Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk bekerja profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat. Melalui penerapan manajemen ASN, setiap tugas harus dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan penuh integritas. Berikut merupakan rangkaian video contoh penerapan manajemen ASN di lingkungan instansi kami masing-masing. Ketika menerima laporan bencana, saya awalnya menjawab dengan baik dan mendengarkan informasi dari masyarakat. Namun setelah laporan diterima, saya tidak segera menindaklanjuti dan justru memilih melanjutkan bermain game. Sikap menunda pekerjaan seperti ini dapat memperlambat penanganan bencana dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketika menerima laporan bencana, saya harus segera merespon dengan cepat, tenang, dan penuh tanggung jawab. Informasi dicatat dengan jelas, lalu segera dikoordinasikan kepada tim agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Sikap sigap dan peduli merupakan bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan prinsip manajemen ASN, saya memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk terus mengembangkan kompetensi, secara proaktif mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan juga mengikuti Latsar CPNS ini. Saat pemberian obat disertai dengan pemberian informasi obat merupakan perwujudan dari kompetensi teknis seorang apoteker. Setiap pegawai wajib melakukan tugas sesuai dengan keahliannya. Dalam melayani pasien, seorang apoteker harus memberikan layanan kefarmasian dengan sikap hormat, sopan, santun, dan mudah dipahami, dan menolak gratifikasi. Seorang dokter gigi dengan perilaku yang tidak baik seperti datang tidak tepat waktu, mengabaikan pasien dan staf yang sedang melayani pasien dengan cara melewati saja tanpa menyapa, mengabaikan pasien dengan sibuk bermain HP, dokter gigi yang bersifat cuek, tidak ramah, tidak menghargai kepada pasien, dan tidak empati terhadap keluhan pasien sehingga pasien merasa diabaikan, serta tidak melakukan pemeriksaan keadaan rongga mulut pasien. Harusnya seorang dokter gigi dengan perilaku baik datang tepat waktu ke tempat bekerja sebagai wujud disiplin dan profesional, menyapa pasien dan staf dengan ramah, dan mempersiapkan diri. Kemudian dalam pelayanannya menyambut pasien dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, mendengar keluhan pasien dengan penuh empati, dan melakukan pemeriksaan keadaan rongga mulut pasien, dan menjelaskan keadaan rongga mulut pasien. Perilaku yang buruk seorang dokter gigi menerima segala bentuk gratifikasi dari pasien. Seharusnya seorang dokter gigi tidak menerima apapun gratifikasi dari pasien sebagai bentuk profesional dan integritas. Seorang dokter gigi yang memiliki perilaku yang tidak baik menolak belajar untuk mengembangkan kompetensinya. Seharusnya sebagai dokter gigi harus proaktif mengikuti pelatihan, seminar, workshop untuk memperbarui ilmu dan kompetensinya guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Halo, iya, waalaikumsalam Tina. Apa, minta surat sakit? Boleh, nanti aku kirim ya. Oke, aman. Iya, sama-sama. Iya, halo, waalaikumsalam, Rina. Oh, mau minta surat sakit? Maaf ya, surat sakit itu hanya diberikan untuk pasien yang emang benar berobat ke puskesmas. Karena surat sakit itu diberikan untuk pasien yang ada indikasi atau diagnosa tertentu yang emang harus diistirahatkan, karena itu juga wewenang dokter. Iya, nggak bisa, maaf ya.